Selamat sore buat kita semua. Saya yang atas nama Gottlieb Melesogo, NIM 2017 55 20 20 38, Prodi Teknik Informatika, UAS mata kuliah Sistem Distribusi semester 6 di kampus UMS Sorong, dan saya akan mempresentasikan materinya tentang EOS. OSI adalah setting standar komunikasi dalam jaringan komputer itu sendiri yang dapat dihubungkan dari perangkat-perangkat atau aplikasi-aplikasi. Itu semua alat komunikasi saling berhubungan. Sejarah OSI diterbit ISO tahun 1977 di Eropa. Dalam OSI terbagi komponen session layer. Session layer, lapisan ini berfungsi untuk membuat koneksi dan mempertahankan koneksi, dan juga bisa dianggap saat memilih mode transport yang akan digunakan. Jadi lapisan ini berfungsi untuk berkoneksi atau mempertahankan koneksi. Jadi session layer ini dia berfungsi untuk mempertahankan koneksi dan juga bisa dianggap memilih mode transfer koneksi kepada perangkat atau aplikasi yang lain. Kalau transport layer, lapisan ini berfungsi untuk menyediakan pengiriman data, akan dikelompokkan menjadi segmen. Jadi transport layer dia berfungsi untuk menyediakan pengiriman data yang dikelompokkan menjadi segmen. Dan network layer, lapisan ini bertanggung jawab menentukan rute atau alamat logik pada si penerima segmen, akan dikelompokkan menjadi paket-paket. Lapisan ini network layer dia berfungsi untuk dia bisa menentukan rute atau alamat dari setiap login atau penerima yang dikelompokkan. Jadi network layer bertanggung jawab menentukan rute atau menentukan lokasi atau titik tempat di mana alamat login pada si penerima. Dan manfaat OSI layer, dia punya manfaatnya itu yang pertama untuk memahami dan mempermudah jaringan secara menyeluruh di semua aplikasi atau di semua sambungan perangkat-perangkat yang terhubung oleh jaringan di dalam suatu perangkat yang dapat dihubungkan secara internet kepada semua komponen-komponen yang lain, sehingga dapat terhubung dan bisa mempermudah kinerja atau mempercepat kinerja. Kalau yang kedua, breakdown, persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Ini dia persoalan komunikasi data untuk mempermudah. Jadi dia breakdown dia mempermudah untuk troubleshooting persoalan komunikasi data. Yang ketiganya, memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware software yang sesuai dengan layer tertentu.
Ya, jadi mungkin pakar atau vendor mendesain atau mengembangkan hardware atau perangkat yang ada dalam komputer, software untuk sesuai dengan layar, atau dia sudah mendesain semaksimal atau untuk bisa dapat berhubung dengan layar atau bisa disesuaikan dengan layar yang telah ditentukan atau telah dipakai, atau software-softwarenya itu dapat bekerja dengan sesuai dengan layar-layar yang ada pada software atau hardware atau software. Untuk setiap pakar-pakar, mereka mendesain dan mengembangkan hardware atau software. Jadi mereka membuat suatu software yang dapat disesuaikan dengan layar tertentu. Ya, software itu dapat digunakan, ISO dapat digunakan untuk menghubungkan software-software antara yang satu dengan yang lain dalam sebuah layar untuk dan juga sebagai suatu desain pakar yang didesain untuk program atau software dalam pengembangan layar-layar tertentu.